bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama lagi dalam hadirat Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Oke, sebentar. Nanti bagian penutupnya Pastor Ramon Pramudia akan sharing juga bersama dengan kita semua ya. Puji Tuhan. Ya, bersyukur, terima kasih kepada saudara-saudara di keluarga Persatuan Doa Sion, Stichting Sion di Den Haag. Kita boleh berkumpul lagi. Saudara di Indonesia, di Australia, malam menjelang subuh. Tapi kita boleh belajar bersama-sama untuk mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita tidak pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Semua kita. Perhatikan dua kata ini. Kasih dan kuasanya. Kalau kita hanya memahami kasihnya tanpa memahami kuasanya, maka saudara dan saya akan meremehkan Tuhan dalam hidup ini. Karena cuma kasihnya. Ya, itu berbahaya. Maka itu tidak sedikit orang yang mengaku murid Yesus dan mengaku Kristen, itu bisa kecewa dengan Tuhan. Kenapa bisa kecewa dengan Tuhan? Ya, salah satu penyebabnya karena hanya mengenal kasihnya, tidak mengenal kuasanya. Nah, maka itu kalau kita hanya mengenal kasihnya, tidak mengenal kuasanya, kita akan punya konsep yang salah tentang Tuhan. Di dalam kuasanya itu ada kedaulatannya, His sovereignty. Di dalam kuasanya itu ada keadilannya. Nah, di dalam keadilannya itulah kasih berjalan seimbang. Karena kalau salah tetap dihukum. Nggak bisa cuma dimaafkan tapi nggak dididik. Nah, maka itu penting dalam kehidupan kita untuk memahami dua bagian Bapa kita di surga. Yaitu kasihnya dan kuasanya. Di dalam kasihnya kita bisa bermanja-manja, kita bisa bergurau. Ya, di dalam kasihnya, kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Tetapi di satu saat kita harus menghormati Dia, respect. Karena Dia Tuhan yang berdaulat, ya, yang punya otoritas. Dan di dalam kedaulatan dan otoritasnya itu, Tuhan bisa menghukum siapa yang salah. Nah, saya percaya semua kita setuju bukan akan konsep ini. Apalagi dalam situasi pandemik seperti ini. Maaf. Kita tidak hanya menuntut kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, kuasa Tuhan. Tapi kita harus menghargai. Kalau kita menuntut kuasanya, ya, ini yang dari Balikpapan, dari Toronto, dari New York hadir. Puji Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama. Kalau kita hanya minta kuasanya untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita, tapi tanpa kita menghargai kedaulatan dan keadilannya, maka kuasa Tuhan itu, bisa kita permainkan. Betul tidak, saudara? Kita bisa permainkan. Oh, kuasanya luar biasa. Oh, kuasanya hebat. Betul. Tidak kita ragukan. Tapi jangan lupa, di dalam kuasanya itu, ingat ada kedaulatannya, ada keadilannya. The Almighty God. Bahasa Belandanya the Almighty God. Itu kedaulatannya luar biasa. Apalagi kalau kita mengenal salah satu nama Papa kita, Yahweh Sebaot. Itu artinya Tuhan yang punya meriatan bala tentara. Yahweh Sebaot. Saudara cari di kamus, itu luar biasa. Nah, maka itu kasih dan kuasanya harus kita kenali dalam hidup ini. Nah, tema yang saya dapat tadi pagi waktu Amerika ini ya, dari Roh Kudus,
tiba-tiba waktu saya merenung, Tuhan ingatkan tentang Kejadian 3 ayat 9. Semua kita pasti tahu, yang belum tahu silakan buka. Ya, Filipus dari Tulungagung bisa buka Kejadian 3 ayat 9. Ada pertanyaan aneh. Maka itu tema yang saya tulis ya di Zoom nggak bisa ditulis, tapi di Instagram dan di Facebook saya tulis. Belajar mengenal pertanyaan Papa, di manakah engkau? Nah, ini aneh ya. Ayat 9, tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? AYT. Namun Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di manakah engkau? BIS. Tetapi Yahweh Tuhan berseru kepada laki-laki itu, di manakah engkau? Nah, saudara, mengapa dalam terjemahan bahasa sehari-hari, saya nggak tahu dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, terjemahan apa yang spesifik Papa bertanya kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena suami bertanggung jawab. Ya, BIS beda terjemahnya. Tetapi Yahweh Tuhan berseru kepada laki-laki itu, di manakah engkau? Ternyata MLT juga sama. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? FAYH, Filipus, coba lihat ya. Tolong yang bahasa Inggris, bahasa Belanda bisa dicari yang menyebut khusus spesifik, bukan manusia. Oke, FAYH juga sama. Yahweh Tuhan memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Semua kita yang bergabung, baik subuh-subuh di Indonesia, ya, yang sudah hampir terang di Australia, yang sudah gelap di Eropa, kami di Amerika masih terang benderang. Ya, King James. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? New King James. Then the Lord God called to Adam and said. Nah, ini luar biasa. Terjemahannya ya semua. Ternyata memang khusus yang dipanggil Adam. Nah, saya ulangi bagi semua kita yang sedang bergabung, baik yang di Instagram, di Facebook, di rekaman audio, yang di Zoom. Yang belum menikah, tolong catat. Bahwa menikah itu mudah. Nggak punya uang buat pesta, bisa ngutang. Nanti nunggu amplopnya. Maaf, saya cuma guyon. Tapi di masa pandemik ini, saya sering berkata, mengajak cepetan menikah, mumpung ada pandemik. Loh kenapa? Murah. Karena nggak boleh ngundang orang banyak. Hemat bukan? Nah, tapi bukan soal pesta nikahnya. Menjadi laki-laki, wih, itu punya tanggung jawab besar. Ya, dari Balikpapan kirim New King James. Yeah, then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Oke ya, ini tanggung jawab kita yang sudah menikah. Maka itu kata menikah itu artinya komitmen. Nah, bagi saudara yang belum tahu bahasa Belanda, saya harus beritahu ini. Saya belum pernah ketemu bahasa yang lain di dunia kecuali bahasa Belanda. Oke. Nah, saudara, ini penting sekali untuk kita mengenal kebenaran yang Tuhan ingin kita kenal. Bagaimana tanggung jawab laki-laki, pria itu. Nah, maka itu jangan asal menikah saja ya, tapi kita punya tanggung jawab. Nah, dalam bahasa Belanda, orang menikah itu disebut getrouwd atau trouw. Nah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain kata trouw itu setia. Wih, luar biasa. Jadi kalau ada orang Belanda menikah, maka orang Belanda berkata, aku akan setia kepada kamu. Nah, kalau orang Belanda berkata setia, nah, jadi orang yang menikah itu artinya setia. Setia itu artinya mau bertanggung jawab. Ayat 9, Kejadian 3 itu aneh. Ya, pertama kali saya belajar ayat itu, saya tertawa geli. Ya, gelinya begini. Masa sih Papa nggak tahu
mereka dua sembunyi di mana? Ya. Ayo. Oh, dari Alabama sudah gabung juga. Puji Tuhan. Nah, saya mikir, di manakah engkau? Masa Tuhan gak tahu? Mereka itu sembunyi di mana? Di dalam logika saya tentang anak-anak, maaf ini ya, kalau toh ada anjing dilepaskan di Taman Eden saat itu, pasti bisa cari kok Adam dan Hawa itu sembunyi di mana. Betul tidak, saudara? Nah, apalagi Tuhan, masa nggak tahu? Saya langsung mikir, kalau Tuhan tahu, tapi pakai tanya di manakah engkau? Maaf ini ya, Papa, saya minta maaf ya. Berarti Tuhan kan munafik dong. Dia tahu kok pakai pura-pura nggak tahu. Saudara, sampai pada suatu hari, saya betul-betul dibuat kaget ketika menemukan fakta. Ternyata memang Tuhan tidak tahu. Maka itu kalau kita tidak jujur kepada Tuhan, kalau kita menutupi hidup kita dan ingin supaya Tuhan tidak tahu tentang kita, tolong dicatat, Tuhan jadi betul-betul tidak tahu. Bukan pura-pura tidak tahu. Maka itu hari ini kita harus belajar mengenal. Mengapa Papa bertanya, di mana kita? Sampai suatu titik, saya lupa di mana ayatnya, tapi di kitab Mazmur, Tuhan berkata, pemazmur menulis, Yahweh Tuhan kita yang maha kuasa dan kasihnya hebat itu, ternyata digambarkan seperti matahari. Nah, ketika saya dapat ayat itu, saya makin yakin. Begini, sebelum Mazmur, saya dapat Wahyu 3 ayat 20. Aneh. Tuhan Yesus mau pulang ke gereja Laodikia. Ingat loh, Wahyu 3 ayat 20 tentang gereja Laodikia. Oke, Filipus mau ditunjukkan ayat berapa? Wahyu 3 dulu, oke. Nah kan aneh, dia mau pulang ke rumahnya sendiri, lalu berkata, aku mengetuk pintu. Aku ketuk pintu. Kalau ada orang yang dengar suara ketukanku dan buka pintu, aku akan masuk. Saya mikir gini loh, dia kan Tuhan, ngapain tunggu orang buka pintu dulu? Ayo, saya percaya semua kita pasti setuju kalau saya katakan nih. Percaya nggak? Walaupun nggak ada orang buka kunci pintu gereja Laodikia, yang namanya Tuhan Yesus tetap bisa masuk nggak? Pasti bisa. Ternyata dia nggak mau mendobrak. Dia nggak mau dobrak, saudara. Dia tunggu ada orang buka pintu. Nah, lalu ketemu Mazmur itu. Nah, saudara, tahu matahari? Ya, seperti sekarang ini kami ada di salah satu hotel di Las Vegas. Nah, sebelah kanan saya, saudara lihat ada cahaya. Ini jendelanya kami buka tirainya. Nah, percaya nggak matahari yang panas terik seperti sekarang? Ini siang ini di Las Vegas itu antara berapa derajat? 41 derajat Celcius. Terang benderang. Wih, ini terima kasih Filipus. Mazmur 84 ayat 11. Sebab Yahweh Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, Papa kita ini matahari. Nah, sekarang saudara lihat sebelah kanan, maaf yang di audio pasti nggak bisa ngelihat. Kalau tirai ini kami tutup, kita coba tutup, Ted. Ya, coba ini contoh saja ya. Nah, terus dimatikan lampunya. Nah, saudara langsung jadi gelap. Berarti mataharinya kalah. Coba saya matikan lampu di belakang saya. Nah, lihat ini. Jadi matahari sehebat apa? Tidak, oke, Ted buka lagi. Tidak bisa tembus kalau ada tirai atau penghalang yang menutupinya.
Saya harap saudara ngerti ya hal ini. Maka itu ketika Papa bertanya, di manakah engkau? Itu ternyata betul-betul Papa tidak tahu kita sembunyi di mana. Karena kita sengaja menyembunyikan diri. Jauh dari Dia. Coba kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Maka itu perlu sekali kita mengetahui posisi kita. Nanti kita akan lanjut belajar itu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita melihat apa yang saya katakan di awal tadi. Kita harus mengenal kasih dan kuasanya. Masih ingat ya? Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Hebat toh? Tetapi, nah ini yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu. Ampuni kami Tuhan. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, ketika kita sengaja bersembunyi di dalam semua dosa kejahatan yang kita tidak akui dan tidak bertobat, maka Papa di surga nggak bisa ngelihat kita loh. Ada di mana kamu? Maka itu Dia tanya. Filipus coba ayat 2-nya di berapa terjemahan. Nah ini yang luar biasa. Oke, AYT. Akan tetapi kejahatan-kejahatanmu lah yang memisahkan antara kamu dan Tuhanmu. Dan dosa-dosamu lah yang membuat Ia menyembunyikan wajahnya darimu sehingga Ia tidak mendengar. PIS, karena kejahatanmu lah maka Ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Tuhan. FIA-nya Filipus. Jadi kita bisa lari dari Tuhan dan Tuhan gak bisa ngelihat kita. Tetap yang menjadi penghalang ialah dosa-dosamu. Itulah yang telah memisahkan kamu dengan Tuhan. Karena segala dosamu maka Ia tidak mau melihat kamu. Tidak mau melihat kamu. Dan tidak mau mendengarkan kamu. Lihat ini FIA. Tidak mau melihat kita. Oh Papa di surga jangan. Jangan sampai Papa buat itu pada kami semua. Ada bahasa Belanda. Saya baca langsung bahasa ayat keduanya. That problem is after that you sonden. Jadi persoalan utamanya adalah karena dosamu. You sonden. Gesagden. Ya, ada rahasia yang kamu sembunyikan. Ya. Van wege de sonde have hasin gesik van u. Jadi karena dosa kita itu yang membuat Tuhan gak bisa ngelihat kita. Van u afgeheerd. Nah, karena kita sudah jauh dari Dia afgeheerd. And will hij niet meer luisteren. Dan sehingga Tuhan tidak mau mendengarkan kamu lagi. Jadi kalau Papa tanya kepada Adam, di manakah engkau? Itu betul-betul Papa tidak tahu. Hari-hari ini, kalau ada di antara kita yang merasa, Tuhan di mana ya hari-hari ini? Aku sudah doa puasa, aku sudah doa pagi, aku sudah doa malam. Di mana ya Tuhan? Ternyata bukan Tuhan yang di mana. Harusnya pertanyaannya kita sedang di mana? Ngerti nggak saudara perbedaan ini? Bahasa Inggrisnya dari King James, but your iniquities ya. Tapi semua kejahatanmu have separated between you and your God. And your sins have hid His face from you. Wajahnya tersembunyi bagimu.
that he will not hear, sehingga Tuhan gak bisa mendengar. Saya ulangi lagi. Kalau ada di antara kita yang pernah menanyakan, atau mungkin ada saudara kita, rekan kita yang pernah menanyakan, rasanya kok Tuhan jauh dari aku ya? Kenapa ya? Aku sudah doa begini, aku sudah doa begitu. Aku sudah melayani, aku sudah rajin baca Alkitab. Pertanyaannya salah. Setelah kita membaca Kejadian 3:9, pertanyaan yang benar begini. Bukan Tuhan yang menghindar dari kita atau lari dari kita. Kita yang sedang menghindari Dia. Bersembunyi di balik semua kelemahan dosa kita. Maka itu Papa tanya Adam, kamu di mana? Luar biasa. Oh, dari terjemahan Alkitab NET bahasa Inggrisnya. But your sinful acts, kelakuan dosamu yang jahat, have alienated, sudah membuat terpisah you from your God. Your sins have caused him to reject you. Wow. Dosa-dosa kita yang membuat Tuhan reject, menolak kita. And not listen to your prayers. Dan gak mendengar doa kita. Jadi hari ini saudara, kita harus, saya ulangi, harus memeriksa diri. Kita sedang di mana? Sedang sembunyi di mana? Serius sekali dalam hidup kita ini. Di manakah engkau? Oke, saya pernah sharing dan beberapa saudara sempat dengar juga, pernah tahu. Semua kita pasti pernah kesasar, mau ke rumah teman atau ke rumah seseorang. Ya, aduh, sudah putar-putar, sudah pakai GPS juga, nggak ketemu. Biasanya langsung kita harus telepon, bukan? Ya, ke orang itu. Begitu kita telepon dan dia tahu kita tersesat, semua kita pasti ingat. Apa pertanyaan pertama orang itu? Ayo jawab tolong. Apa pertanyaan pertama orang itu? Ayo di IG, di FB, di Zoom. Ayo, apa pertanyaan pertama saudara atau orang kita mau kunjungi rumahnya dan kita tersesat? Saya belum ketemu ini. Belum ada yang nongol. Bentar. Iya, dari Surabaya. Oi, Kristus sudah bangun. Kamu di mana? Betul. Wawan, puji Tuhan kamu sudah sampai Indonesia ya. Bisa belajar firman Tuhan juga, Wan. Oke, senang sekali. Kamu di mana? Dari Balikpapan. Dari Surabaya juga. Di mana posisimu? Dari Cirebon. Kamu di mana? Dari Delft, Belanda. Kamu ada di mana? Posisinya di mana? Betul, saudara. Papa, terima kasih. Betapa baiknya Papa. Kami sudah berdosa besar. Nah, hari-hari ini, di masa pandemik ini, minggu yang lalu, saudara, salah seorang anak rohani saya, tahun 88, saya pernah ajak dia ke Eropa. Nah, saya dengar dia positif COVID. Dan sudah kritis. Bersamaan dengan mamanya juga. Sama-sama masuk rumah sakit. Nah, dia ini anak tunggal. Dari mama tunggal. Karena sejak kecil, anak ini nggak tahu papanya ada di mana. Akhirnya mamanya meninggal. Dia sedih juga tentunya. Tapi yang membuat dia kuat, ini disaksikan oleh para perawat di rumah sakit, dokter juga. Ketika mamanya meninggal, itu tangan kirinya sedang pegang Alkitab, dan tangan kanannya itu mengangkat tangan memuji Tuhan. Waktu dengar kesaksian itu, saya hibur anak ini. Kamu harus kuat ya, mamamu luar biasa. Sampai nafas terakhir pun dia tetap pegang firman dan dia memuji Tuhan.
Nah yang sedih juga anaknya nggak bisa ngeliat mamanya. Karena mereka ada di ruang ICU bersama-sama. Tuhan baik, tetap baik. Maka itu kalau kita tahu posisi kita ada di mana, berarti Tuhan gak perlu tanya kamu di mana. Ayo hari ini kita temukan itu. Ini tadi saya lagi ngajar, nih salah satu anak saya kirim lokasi karena nanti setelah ini kami akan ada bertemu mereka. Nah di situ tadi saya sempat lihat sebentar tempatnya, ya di dalam apa istilahnya letak geografis, karena ada titik lintang selatan bujur apa itu ada derajatnya berapa, saya nggak ngerti istilah itu. Nah kalau kita betul-betul sudah tahu posisi kita, nggak usah takut menghadapi masalah. Oh saya sapa anak saya dulu dari pedalaman Kalimantan Utara. Jadi kalau setan berusaha, saya ulangi, kalau setan berusaha membingungkan letak koordinat atau posisi kita di mana, saudara percayalah, ingat posisi kita ada di mana, pasti akan menang. Oke Hiro, senang sekali anak saya ini, kamu belum tidur ya, tetap hidup dengan Tuhan ya Hiro. Ya. Jadi kalau kita tahu posisi kita di mana, jangan takut. Kita nggak mungkin bisa disesatkan oleh iblis. Jangan takut saudara. Pegang teguh kepercayaan kita. Posisi kita ada di dalam Kristus. Amin. Saya akan bacakan 3 ayat ini supaya kita tahu. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalimat yang pertama. Mau di sini? Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalimat yang pertama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan di dalam mall, maaf, bukan di dalam restoran, tapi di dalam Kristus. Haleluya. Ini posisi yang paling aman, ini posisi yang paling selamat. Setan pun gak bisa jamah kita. Apa hasilnya? Ia adalah ciptaan baru. Berarti dosa-dosa kita sudah dihapus. Hidup lama kita sudah dibuang. Hendra, terima kasih ya, kamu belum tidur. Ya, ini anak saya yang dari Taiwan ikut hadir. Terima kasih Hendra, belajar terus firman Tuhan. Jadi tahu ya, posisi kita ada di mana? Efesus 2 ayat 6. Ada 3 ayat yang menolong kita untuk kita tahu posisi kita ada di mana. Maka kalau 3 ayat ini kita alami dalam hidup kita, wah saudara, papa nggak akan tanya kamu di mana. Karena sudah tahu ada di dalam dia kok. Nggak mungkin dia tanya lagi kita di mana. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Haleluya. Saudara, di dalam badai sebesar apapun juga yang kita alami dalam hidup. Tidak semua kita, maaf itu yang lagi bersin. Ya. Kita sering mendengar kisah, kita sering pernah melihat film. Ada kapal yang sedang dihantam badai, mengerikan sekali. Jojo, apa kabar kamu? Sudah lama Papa nggak dengar kabarmu? Gimana kerjaanmu nak? Ya, nanti kontaknya. Kapal yang diombang-ambingkan badai, gelap gulita. Saudara, kapal-kapal penyelamat, helikopter pun akan datang. Kalau para penolong, para penyelamat ini tahu posisinya ada di mana. Apalagi di lautan yang luas, gelap, badai. Mereka yang di kapal itu teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. SOS, SOS, ya, Mayday, Mayday, misalnya ada berita begitu.
Tapi kalau mereka nggak menjelaskan, ya kamu itu di mana? Walaupun ada ribuan kapal penyelamat yang siap menolong, ada helikopter juga siap menolong. Tapi kalau yang mau ditolong tidak pernah tahu posisinya di mana, maka ribuan kapal itu pun gak akan bisa menolong. Ngerti gak ilustrasi ini, saudara? Maka itu Efesus 2 ayat 6. Begitu saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat sungguh-sungguh, ternyata posisi kita itu ada di surga bersama-sama dengan Kristus Yesus. Saya baca TSI ya. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah, bukan akan, sudah duduk bersama Raja kita Yesus. Woi, haleluya. Ini posisi kita, saudara. Maka itu kalau ada yang masih ragu-ragu, bingung tentang masa depan, bingung dengan hidup ini berapa hari ini anak-anak saya yang di Jakarta sudah mempersiapkan. Kalau sampai September nanti ya masih ada peraturan karantina, ya kami akan balik ke Indonesia tanggal 1 September dari Los Angeles, lalu tanggal 3 September kami tiba. Nah, mereka sudah sibuk mikirkan nanti karantinanya di mana, banyak macam syarat. Saya bilang pada mereka, luar biasa ini, punya anak-anak yang baik, mikirkan tentang papanya dan tentang suara yang lain mau ikut. Saya bilang, tunggulah. Paling tidak sampai tanggal 26 lah Agustus, mudah-mudahan PPKM-nya peraturannya sudah berubah. Ya itu contohnya. Nggak usah khawatir. Kalau harus karantina ya sudah. Nah, masalahnya tanggal 11 September saya harus berkati pernikahan. Nah, itu bagaimana? Ya terus ngomong, ya udah. Kalau karantinanya 7 hari kan pas. Papa tiba tanggal 3, tanggal 10 keluar. Wih, kok bisa pas juga ya? Ya udahlah, itu urusan nanti. Nah, dalam hal-hal seperti ini, semua orang yang dekat saya tahu. Saya itu, maaf ya saudara, ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya tuh gak pernah punya rasa khawatir sedikit pun tuh gak ada. Saya juga heran sendiri kok. Berapa kali istri saya juga heran. Karena dia tahu betapa kesulitan kami hadapi. Berapa kali kami menghadapi deadline. Kalau gak bayar disita. Kalau gak bayar didenda. Saya juga gak pernah pusing, ya sudah. Didenda ya didenda. Memang salah. Mau disita ya sudah. Memang salah. Nanti bisa cari lagi. Nah itu dia. Saya tuh gak pernah khawatir. Karena saya tahu posisi saya ada di mana. Masa kalau duduk bersama Raja yang namanya Yesus Kristus Tuhan masih bisa khawatir, itu menghina dia. Jelas ya posisi kita ada di mana. Ayat ketiga, Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 ayat 1. Nah, 3 ayat inilah yang akan menolong kita mengalahkan setan. Sehingga mereka nggak menggocok kita, nggak membodoh-bodohi kita. Ya, oke. Oh, ini New King James dikirim dari Balikpapan. And raise us up together, dan telah membangkitkan kita bersama, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Menempatkan kita di tempat-tempat surgawi bersama dengan Kristus Yesus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama Kristus, posisi kita di mana? Ayat 2, Filipus, ayat 2. Masih Kolose pasal 3. Di mana posisi kita? Ya. Oh, ayat 3 aja langsung. Maaf, ayat 3 ya. Di mana posisi kita? Ayat 3, sebab kamu telah mati, diulangi lagi oleh Paulus, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Luar biasa, terima kasih Bapak. Nah, 3 ayat ini akan menolong kita untuk kita tahu posisi kita ada di mana.
Jadi jangan mau diombang-ambingkan, dibimbang-bimbangkan oleh si kunyuk itu. Jangan-jangan, ya kalau iya, kalau tidak bagaimana. Udahlah, nggak usah takut. Oke? Nah, 3 ayat ini disimpulkan di Wahyu 3 ayat 21. Nah, saudara kagetnya. Kalau tadi kita sudah baca Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jelas ya? Apa yang terjadi kalau saudara dan saya membukakan pintu buat Tuhan Yesus? Wih, ini dahsyat sekali. Saya ulangi. Apa yang terjadi kepada kita kalau kita membukakan pintu untuk Tuhan Yesus berkuasa, berdaulat atas hidup kita, bertakhta di hidup kita. Luar biasa. Langsung nyambung ayat 31. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ayat TSI-nya, terjemahan sederhana Indonesia. Inilah hadiah. Woi, ada kata hadiah. Saya ulangi, inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap kalian yang menang di dalam peperangan rohani ini. Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk memerintah bersamaku, dan kamu akan duduk di takhta-takhta di sebelah kiri dan kanan takhtaku, sebagaimana aku yang sesudah menang dalam peperangan rohani besar, lalu duduk di sebelah kanan Bapakku. Saudara ingat, waktu Amerika Serikat tahun lalu mau mengadakan pemilihan presiden. Nah, semua orang nggak hanya mikirkan siapa calon presiden berikut, tapi wakilnya. Itu jadi pertanyaan orang. Nah, luar biasa. Saya nggak tahu alasannya apa. Joe Biden memilih wakilnya itu wanita keturunan India, dan ini pertama kali. Kamala Harris. Wih, orang-orang India senangnya luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan, siapa ngira seorang imigran, anak imigran, bisa jadi wakil presiden Amerika Serikat. Dia menang di antara semua calon, dan dia duduk di dalam kursi wakil presiden Amerika Serikat. Gak main-main. Nah, setelah peristiwa Wahyu 3:20, kita, saudara dan saya, mau bukakan pintu untuk Tuhan Yesus masuk, berdaulat atas hidup kita, memerintah atas hidup kita. Ternyata ayat berikut, kita diberikan takhta. Ingat orang Jawa bilang dingklik? Bukan, diberikan takhta. Nggak sekedar kursi biasa, takhta. Yang sama dengan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus di dalam kemenangannya. Nah, saya tanya lagi. Kalau saudara dan saya sudah dituliskan dalam firman ini, posisi kita sehebat itu, ya jangan mau dikacaukan oleh si kunyuk itu dengan membuat hidup ini bimbang, ragu-ragu, khawatir. Jangan. Hiduplah sebagai pemenang. Maaf, bukan untuk sombong, untuk sok. Kamu raja ya? Bukan begitu. Nanti lama-lama kayak Sunda Empire itu yang di Indonesia. Ya. Saudara, jadi inilah posisi kita. Dari Kutai Barat. Bangun juga terjemahan The Passion. Efesus 2:6. He raised us up with Christ, the exalted one. And we ascended with him into the glorious perfection and authority of the heavenly realm. For we are now co-seated as one with Christ. Suara siapa itu tertawa? Tolong di-mute. Nah, suara terjemahan bahasa The Passion luar biasa. Co-seated. Jadi
wakilnya duduk bersama dia. Nah, di dalam bahasa Belanda, we overwind mag samen met me op mijn throne zitten. Jadi kalau kamu menang, kamu akan duduk di takhtaku bersamaku. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Persis sama seperti aku sudah menang dan aku didudukkan di takhta Bapakku dan aku bersama dengan dia bertakhta. Wih, luar biasa. Oh, FIA Wahyu 3:21. Semua yang menang akan kududukkan di sisiku pada takhtaku. Sebagaimana aku menduduki tempatku bersama-sama dengan Bapakku pada takhtanya ketika aku telah menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, saya nggak tahu lagi ya. Setelah kita mendengar firman ini, di mana kita, posisi kita sehebat itu. Berharap ya, jangan mengecewakan Tuhan. Ngerti kalimat ini? Jangan kecewakan Tuhan. Dengan kita mikir macam-macam lagi, ketakutan menghadapi situasi ini. Berapa hari terakhir ini saudara, saya nggak tahu ya berita itu benar atau tidak, saya juga tidak tahu. Saya nggak tahu di Belanda, yang di Australia. Tapi memang di Indonesia ini orang iseng tuh banyak. Nyebarkan berita-berita hoax. Nah, yang terdengar berapa hari ini, ya saya sih nggak mau baca. Tapi orang kirim saya, Bill Gates menyatakan, di waktu-waktu datang akan ada virus yang 10 kali lebih ganas dari yang sekarang. Saya sampai jengkel lihat orang-orang ini. Ngapain ngumpulin berita-berita begitu? Ya tapi kalau benar gimana? Saya cuma ngomong, iya kalau tahu benar, cuma ada satu di antara dua, selamat atau mati. Sudah, ngapain pusing? Maaf ya, jangan tersinggung. Itu loh, berita yang gak benar. Maka itu saya marah. Kenapa sih? Kalau baca Alkitab, sekelebat saja kok gak nyantol-nyantol. Tapi kalau baca berita sampah tainya setan itu cuma sekelebat langsung nyantol. Bertobat saudara. Setuju gak saya ngomong ini? Nelly, kenapa kamu tertawa, Nel? Iya, saya selalu bilang berita-berita hoax itu tainya setan. Masa tai setan diurusin goblok? Jengkel saya melihat orang-orang bodoh. Katanya Kristen, katanya anak Tuhan, katanya hamba Tuhan. Dasmu kono, gitu loh. Saya marah betul model orang-orang seperti itu. Masa nggak kenal firman? Maka itu ketika Papa tanya, di mana engkau, Adam? Ayo, jangan sembunyi, keluar, tunjukkan diri. Kalau memang kita sudah diampuni, kita sudah bertobat, ya Tuhan pasti bekerja. Ya, jujur loh, yang masih ketakutan, kita nggak boleh sembrono dengan virus ini, enggak. Tiap hari saudara, sejak tahun ini, saya itu kalau keluar rumah pasti pakai 2 masker double. Puji Tuhan, saya masih hidup sampai hari ini, nggak kepelpekan. Bahasa Jawa bilang, saya masih bisa bernapas pakai 2 masker, ya, nggak apa-apa. Nah, untuk itu, apalagi kalau kita sudah tahu posisi kita sehebat ini. Jadi, mulai hari ini jangan biarkan Papa tanya lagi. Di mana kamu Fani? Di mana kamu Yuriko? Di mana kamu Elia? Di mana kamu Teddy? Di mana kamu? Wah, gak usah tanya. Kalau kita sudah tahu dalam posisi yang benar, Papa pasti nggak tanya tadi ada di mana kamu. Oke, ada yang komen dari Siantar. Kebanyakan membahas berita-berita hoax, bukan ngebahas firman Tuhan. Ya rugi. Ayo kita bahas firman Tuhan. Yang penting hidup kita di dalam Dia. Ya cari ayat-ayat yang memberitahukan kita di dalam Dia, di dalam Dia. Nah saudara, kunci surat Paulus itu in Christ, in Christ. Itu kuncinya. Jadi kalau saudara ingin tahu rahasia surat-surat Paulus yang ada 14 kitab itu dari Roma sampai Ibrani, passwordnya, saya pakai istilah komputer, in Christ, di dalam Yesus, itu passwordnya. Maka kalau saudara dan saya hidup di dalam Yesus, aman, aman. Walaupun dunia boleh menakutkan. Jadi awas ya, yang suka nyebar-nyebarin berita hoax, ya
kasihan Bill Gates loh, banyak dituduh orang akhir-akhir ini. Padahal kita kenal juga kagak. Jangan ikut-ikut menuduh, nggak tahu kok ah. Ya, jadi ayo hidup dalam firman Tuhan. Ya, ayo yang nggak suka Bill Gates bertobat, ampuni dia. Kalau nggak surga nggak masuk neraka, nggak masuk surga nanti itu, karena nggak mengampuni Bill Gates. Awas ya. Jadi firman Tuhan lebih baik kita pegang, bukan berita seliweran di sosial media. Tuh di Amerika ini saudara, itu ada Dr. Fauci namanya ya. Itu paling ganas dia. Ya, menekan awasnya varian Delta ini lebih ganas. Ya sudahlah, kita tetap jaga-jaga. Apalagi ketika diberitakan pertama kali varian Delta ini lebih ganas. Kita cuma papasan dengan orang 10 detik saja sudah nular virus itu. Saya bilang, Pak, baliklah. Betapa hebatnya kalau virus Injil lebih hebat dari virus Delta. Kita papasan orang 5 detik langsung diselamatkan. Amin. Itu harusnya terjadi dengan kita. Jangan beritakan yang lain-lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo kita dengarkan lanjutan dari Pastor Ramon Pramudia ini.